Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lasyado Siregar dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547037992. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktik struktur data. Oke, pada tugas 3 praktek kali ini kita diberikan 2 soal kembali, yaitu kita membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search dan juga menggunakan algoritma Breadth First Search, yaitu DFS dan juga BFS. Di sini saya sudah menyiapkan 2 kelas, saya pisah, yaitu DFS dan juga BFS. Kita akan coding terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan setelah di coding. Ya, di sini kita sudah mengoding DFS struktur data, di mana kita akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang sudah saya coding. Di sini ada statistik graph, dia fungsinya digunakan untuk menyimpan struk graph. Dan juga di sini ada statistik node value, dia fungsinya untuk menyimpan nilai pada setiap node. Misalnya A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 12. Dan juga di sini ada statistik visited, dia fungsinya untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar DFS tidak mengunjungi node yang sama berulang-ulang. Dan di sini juga ada graph, membangun struktur graph dengan 8 node seperti di soal. Di sini ada 8 node. Di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini ada A1 terhubung ke A2 dan A3, sedangkan di sini ada A2 terhubung ke A4 dan A5. Di sini juga ada A3, dia terhubung ke A6, A4 dia terhubung ke A7, dan A5 dia tidak mempunyai tetangga. A6 dia terhubung ke A8, A7 dan A8 dia tidak mempunyai tetangga.
Di sini juga ada not value, dia fungsinya untuk memberi nilai pada setiap not. Nilai ini yang akan dicari oleh si DFS, si not value. Ini target value, nilai yang akan kita cari, yang ingin kita cari. Nanti kita akan jalankan. Lalu ada boolean font, fungsinya untuk memulai pencarian dari A1. Dan juga di sini ada if else, dia menampilkan hasil akhir. Jika nilainya ditemukan, maka akan muncul alert berhasil ditemukan. Jika nilainya tidak ditemukan, maka udah muncul alert tidak ditemukan, nilai yang tidak ditemukan. Fungsi DFS ini juga atau alur kerja DFS yaitu kunjungan not saat ini, lalu tandai not sebagai sudah dikunjungi. 3. Membandingkan nilai not dengan nilai target. Yang keempat, jika cocok berhenti, nilai ditemukan. Jika tidak cocok, DFS menjelajahi semua tetangga not ini yang tadi ada di graph. Jika tidak cocok nilainya, nanti coba kita akan jalankan. Dan juga jika semua cabang sudah dicek dan tidak ada yang cocok, maka akan kembali. Lalu di sini ada sistem output printer, dia untuk menampilkan not. Ini juga sama alert not yang sedang dikunjungi. PC Stats, dia untuk tambahan ke daftar PC Stats. Ini dia. Lalu di sini ada if not value, dia fungsinya untuk mengecek apakah nilai pada not ini adalah nilai yang kita cari. Sedangkan untuk list string tetangga sama dengan graph, ini fungsinya untuk mengambil semua tetangga not saat ini. Ini ada if lagi, dia fungsinya mengambil DFS ke setiap tetangga. If ini. Sedangkan if visited ini dia fungsinya memastikan not yang belum dikunjungi. Untuk if yang ini, dia fungsinya melakukan DFS ke not berikutnya. Dan return true ini, dia fungsinya untuk menemukan si nilai yang kita cari. Dia langsung ke bawah. Dan untuk return false ini, jika semua cabang sudah dicek dan tidak ada yang cocok. Coba kita jalankan. Tadi kan kita mencari nilai 50. Nah, kita jalankan. Di mana nilai 50 ini tidak ada. Dikarenakan di sini tidak ada nilai 50. Jadi si nilai 50 ini tidak ditemukan. Coba kita cari nomornya yang ada di not value. Kita akan masukkan 20. Kita run kembali. Nah, jika 20 dia ada, dia nilainya ditemukan di bagian A6 karena 20 dia masuk ke bagian A6. Dia hanya menampilkan sampai 6 saja. Dikarenakan ketika nilai sudah ketemu, dia tidak akan melanjutkan. Coba kita akan cari yang 12. Apakah dia akan menampilkan semua? Apa hanya yang di atas not value 12 yaitu A1 saja. Coba kita jalankan run. Nah, dia cuma hanya menampilkan A1 dan A2 karena dia berada di A2. Jadi dia hanya menampilkan A1 dan A2. Tidak akan menampilkan yang A3, A4, A5, A6, A7 karena nilainya ada di A2. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang BFS. Kita coding terlebih dahulu.
Nah, ini untuk yang BFS-nya kita sudah selesai coding, kita akan jelaskan lagi. Ini fungsinya sama seperti yang DFS, yaitu menyimpan hubungan antara node. Dan juga fungsi statistik node value ini menyimpan nilai tiap node. Graph sama membangun graph, dia sama dengan yang DFS. Untuk node value-nya yaitu memberi nilai pada node, sama seperti DFS. Ini target value yang akan kita cari, nilai yang akan kita cari. Ini ada fungsi BFS-nya, dimana untuk sintak ini dia memasukkan node awal ke antrian, dan ini dia mengambil node paling depan di antrian. Nah, untuk string current sama dengan q full. Ini memunculkan alert jika nilainya cocok. Sedangkan sintak ini dia memasukkan semua tetangga ke antrian. Cuman segini doang penjelasannya karena sintak-sintaknya dan fungsinya hampir sama dengan yang DFS. Coba kita jalankan, kita coba run. Nah, dia nilai 22 ditemukan di A7. Untuk BFF ini dia memunculkan keterangan ketika si A1 dia menambahkan tetangga ke antrian 2, menambahkan tetangga ke antrian 3, mengunjungi node 2, dia menambahkan ke antrian 4 dan ke antrian 5. Coba kita ganti lagi target value-nya, kita akan masukkan di angka 14. Coba kita run. Nah, dia muncul mengunjungi node A1, nilainya dia 10, dia menambahkan tetangga antrian A2 dan A3. Untuk A2 nya nilainya dia 12, dia menambahkan antrian A4 dan A5. Untuk A3 nya dia nilai 14, dia tidak akan melanjutkan karena nilainya sudah ditemukan pada node A3. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.